Rencana mau kemana? Mau jalan-jalan mungkin ya, karena sudah lewat tanggal gajian ini kayaknya. Persiapan jalan-jalan atau mungkin lebih baik di rumah karena melihat cuaca dan kondisi yang tidak stabil ya. Kadang hujan deras, kadang terang tapi tiba-tiba mendadak mendung. Baik sahabat, apapun aktivitas Anda pada sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu seperti saya Isna Safira yang menemani Anda di ruang psikologi. Sore hari ini tentunya bersama narasumber kita Dr. Dewi Retno Suminar MSI, salah satu psikolog dan juga dosen psikologi UNER. Nah, di sore hari ini kita akan membahas salah satu isu yang viral beberapa hari ini di media sosial ya, tentang perundungan. Nah, ruang psikologi ini sahabat juga bisa juga disiarkan live di www.suarasidoarjo.id, YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan juga di beberapa LPPL Jawa Timur, di RSL Nganjuk FM 105,3, Prajangkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1, dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Anda bisa mengikuti interaktif di line Instagram suara_sidoarjo, di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Ada juga Facebooknya, ada dua ya, satunya LPPL Radio Suara Sidoarjo, di YouTube Live Suara Sidoarjo Channel, di Twitter @susi_live atau @suarasidoarjo. Bisa juga melalui telepon 031-896-1514 dan WhatsApp 081130910009. Kita sapa dulu Ibu cantik kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Isna, suara saya terdengar ya? Dengar jelas sekali Bu. Ibu mau kemana nih, kayaknya di jalan ya Bu? Iya, ini di jalan dalam rangka mengantar anak ya ke Baik. Semarang ya. Iya, terima kasih ya Bu sudah menyediakan waktunya untuk Suara Sidoarjo. Ya, sama-sama Mbak. Baik Ibu, kita sedang membahas yang viral beberapa hari ini, viral ya Bu di media sosial, tentang perundungan pada anak ini Bu. Dan sepertinya nih yang saya baca, anak tersebut itu memang tidak memiliki keluarga ceritanya. Pertanyaan saya ini Bu, bagaimana sih sebenarnya peran keluarga terhadap perundungan ini, atau peran keluarga melindungi anak dari perundungan ini bagaimana Bu? Ya, kalau kita membahas perundungan, kita harus melihat dari dua aspek ya. Satu sisi adalah aspek si anak sebagai pelaku dan juga si anak sebagai korban. Betul. Jadi memang dua sudut ini berbeda ya. Dua sudut ini berbeda. Pada anak-anak yang menjadi pelaku ya, pelaku dalam proses perundungan, itu problem dalam emosional kontrol. Jadi dalam pengontrolan emosional dia emosinya itu masih ada dalam masalah gitu ya. Sehingga dia tidak bisa melakukan bagaimana saya bisa mengendalikan emosi saya, mengatakan dengan kalimat-kalimat yang negatif gitu ya, atau dia suka melampiaskan dengan memukul, dengan memberikan kata-kata yang negatif pada anak-anak itu. Nah, kalau sisi dari victim, dari korban, kalau dari korban kita bisa melihat bahwa korban ini tidak pernah mendapatkan kekuatan dari orang tua, pengasuhan dari orang tua. Bagaimana caranya dia menolak? Bagaimana caranya dia mengungkapkan dirinya? Biasanya anak-anak yang menjadi korban ini adalah anak-anak yang biasanya memang secara sosial ada persoalan. Misalnya fisik juga bisa jadi anaknya lebih kecil, kemudian anaknya mungkin tidak begitu menarik, atau anaknya pendiam, anaknya tidak berani mengatakan tidak. Nah, inilah sebenarnya orang tua yang harus mulai melindungi sejak anak itu di rumah gitu ya. Jadi kalau di rumah, kalau dia mendapatkan anak saya adalah anak yang lemah gitu, misalnya seperti itu, dia tidak bisa mengatakan tidak, atau kemudian ketika dia kita lihat dia anaknya nggak seberapa pintar, atau kita lihat anaknya badannya lebih kecil, atau misalnya secara fisik dia mempunyai ciri tertentu, misalnya ada handicap di apa misalnya, maka ini biasanya memang menjadi sasaran korban ya, korban daripada perundungan. Oleh karena itu orang tua harus pada anak-anak yang seperti ini
harus menumbuhkan rasa ini percaya dirinya gitu. Sehingga ketika rasa percaya diri itu sudah tumbuh, maka si anak ini akan belajar juga, dia akan menghargai dirinya. Dia akan berani mengatakan tidak, ya. Dia berani melakukan perilaku yang bersifat asertif. Ya, ini yang mungkin perlu orang tua belajar ya untuk memberikan latihan kepada anaknya untuk asertif ya, untuk bangga dengan dirinya apapun kondisinya, begitu. Baik. Begitu Mbak Isna. Ya, baik Bu Dewi. Kemudian bagaimana nih orang tua, bukan hanya orang tua ya, saya rasa Bu Dewi, keluarga ya. Mungkin ada yang tidak memiliki orang tua, mungkin yang sama kakak gitu ya. Bagaimana ayah, ibu, kakak atau nenek atau kakek yang mengasuh si anak ini menyikapi sikap dari mungkin pelaku dari perundungan atau mungkin bahkan korban dari perundungan ini. Ya. Jadi memang kembali lagi ya dalam proses pengasuhan, seringkali kita hanya dalam situasi pengasuhan itu banyak aspek ya, apalagi di Indonesia ini kan ada extended family ya. Di extended family itu kan ada kakeknya, ada neneknya, ada tantenya, ada om, yang sebenarnya orang-orang dewasa sekitar anak, atau kita seringkali menyebutnya sebagai caregiver. Inilah orang-orang yang sebenarnya harus bisa mendeteksi gitu ya. Ya, seringkali justru yang diwaspadai. Pada pelaku itu kadang-kadang dia mencoba menirukan. Nah, ini juga pada keluarga yang extended family, kadang-kadang ada tantenya atau omnya yang suka membuli ya, membuat si anak itu sering dikata-katain dengan negatif ya, seringkali diejek. Nah, ini kan juga mempengaruhi pada orang tuaku atau tanteku biasanya mengatakan seperti itu gitu ya. Maka aku boleh dong mengatakan seperti itu. Nah, ini pada pelaku. Ya, pada pelaku. Nah, kalau pada victim, pada korban, ketika dia mendapatkan perundungan dari tantenya, maka peran orang tua yang paling dekat atau yang lainnya harus mengcombine dengan suatu kalimat positif yang membuat anak ini menjadi bangkit lagi gitu. Karena pada beberapa korban perundungan itu adalah orang-orang yang self esteemnya rendah. Ya, dia rasa self esteem rendah itu karena dia merasa aku memang aku seperti yang dikatakan orang-orang gitu. Nah, untuk menolak apa yang dikatakan orang-orang itu, ya orang yang terdekat dari mereka yang harus berani untuk mengcounter apapun yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Begitu Mbak Isna. Berarti memang harus ada kesadaran dari orang terdekat ya Bu, untuk menyadari anak ini punya bakat-bakat, potensi tidak untuk menjadi pelaku atau potensi tidak menjadi korban, begitu ya Bu? Betul. Ibu tadi sempat menyinggung Bu tentang rasa percaya diri. Bagaimana mungkin ada contoh sikap atau perlakuan orang tua atau keluarga, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri? Sepertinya masih ada gangguan sinyal di Ibu Dewi ya. Kita tunggu sebentar. Iya, baik. Sambil Ibu? Iya, suaranya Ibu? Terdengar lagi. Okay. Nah, iya Bu, silakan Bu. Ya, saya sudah bisa menangkap ya. Jadi gini. Jadi ketika ada perlakuan yang negatif gitu ya, dengan ungkapan yang negatif kepada si anak tadi misalnya ya, untuk meningkatkan self esteemnya gitu ya. Cara yang terbaik adalah seperti satu contoh yang real gitu ya. Misalnya orang-orang, misalnya tantenya misalnya, atau orang sekitarnya, orang dewasa sekitarnya, wah kamu itu kecil, kecil nggak punya daya gitu ya. Oh kamu itu anak yang anak yang nggak mampu misalnya, anak yang kamu tuh bodoh atau apa gitu ya. Hal-hal yang negatif mulai dari verbal. Karena yang verbal, perundungan secara verbal ini lebih mudah dilakukan ya, lebih mudah dilakukan dan cepat berpengaruh kepada anak. Kemudian orang tua yang mendengar, dia bisa mengatakan, iya sih tubuhnya memang kecil misalnya. Orang sekitar dewasa, tubuhnya kecil, tapi ini kecil-kecil cabai rawit, dia lebih pintar. Jadi sesuatu hal yang harus dikonter lagi gitu ya.
Jadi kadang-kadang yang bentuk fisiknya nggak bagus, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak mau atau misalnya dipukul atau misalnya di ini orang dewasa yang tahu tuh harus langsung memegang tangannya dan kemudian, kamu nggak boleh seperti ini. Itu harus misalnya satu contoh kalau misalnya itu lebih berkaitan kepada fisik, gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling banyak terjadi itu ada yang kaitannya dengan verbal. Ini yang berbahaya ya, karena lebih mudah dilakukan. Jadi langsung di counter, langsung dilihat hal yang positifnya. Iya, dia seperti itu, tetapi dia, gitu ya, kalimatnya itu yang harus dilakukan. Iya. Gitu ya. Itu yang harus diucapkan begitu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi memang harus selain tadi kesadaran orang sekitar. Dengar ya suara saya? Iya dengar Bu, dengar. Saya jelas mungkin tadi sempat. Iya Bu. Iya Bu Dewi, saya mendengar suaranya tadi dengan jelas, tapi saat ini sepertinya ada gangguan sinyal sehingga Iya. Iya Mbak. Baik, Bu Dewi sudah kembali ini. Iya, daerahnya pas hujan deras, jadi benar. Oke. Siap Bu. Ya. Baik Ibu, jadi tadi saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan sama Bu Dewi, selain kesadaran orang tua tentang anak, juga ada tentang self control orang tua itu sendiri atau keluarga sekitar, bahwa apa yang mungkin guyon ya Bu niatnya, oh kamu gendut banget, atau oh kamu kok kecil banget, mungkin niatnya guyon, tapi untuk anak itu bisa jadi penerimaannya berbeda ya Bu ya. Berbeda, iya. Itu bisa kategorikan perundungan juga, itu secara verbal. Jadi perundungan itu ada secara verbal, ada secara fisik. Jadi itu benar-benar secara verbal gitu ya. Dan itu sangat berbahaya gitu ya pada seorang anak gitu. Baik Bu, itu tadi kan terkait sama yang punya keluarga secara utuh ya Bu. Saya coba beralih ke kasus yang viral kemarin Bu. Bagaimana dengan anak yang tidak memiliki keluarga secara utuh dan mohon maaf dititipkan di panti asuhan seperti itu Bu. Bagaimana panti asuhan itu kan misalnya ya Bu ya, yang saya tahu jumlah orang dewasanya ya terbatas, sedangkan anak-anaknya jumlahnya banyak. Untuk perhatian seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi, apakah mungkin gitu? Bisa. Jadi sebenarnya kapan dulu saya melakukan pendampingan di beberapa, biasanya kami akan melakukan ini yang perlu juga diberikan gitu ya, pada panti asuhan itu biasanya kan ada yang diperlakukan sebagai kakak gitu ya, selain pengasuh ya, di situ ada pengasuh. Nah, ada suatu hal yang perlu dilihat, memang rata-rata ketika kami melakukan assessment, mereka adalah anak-anak yang mengalami merasa rendah diri ya, karena dia merasa bahwa saya anak yatim piatu, saya tidak punya orang tua. Ini secara psikologis memang mempengaruhi pada konsep dirinya. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan bagaimana caranya dia untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, bahwa kita akan melihat bahwa gini, wah Anda masih beruntung dibandingkan ya, kita harus membandingkan dengan orang-orang yang tidak beruntung. Anda bisa di panti asuhan, Anda dapat yang membiayai, biasanya seperti itu ya. Kita akan melihat apa sih yang membanggakan dari diri kalian hari ini, misalnya kayak gitu. Jadi memang pengasuh ini perlu untuk senantiasa misalnya dalam program kerjanya itu seminggu sekali atau dalam waktu beberapa saat sekali itu melakukan kayak energizer ya untuk psikologisnya mereka gitu ya, untuk mereka melihat hal yang positif dalam diri mereka begitu. Baik, berarti masih bisa ya Bu sebenarnya diupayakan untuk siapa saja merangkul anak-anak agar terlindung dari perundungan. Ibu, saya coba beralih ke ini Bu. Banyak sekali yang saya lihat ya Bu, meskipun keluarganya care, keluarganya berada, tetapi juga mengalami perundungan Bu. Kemudian pertanyaan saya, sebenarnya di mana sih Bu letak perbedaan dengan keluarga yang berperan sama keluarga yang tidak berperan? Kok kayaknya ada keluarga yang sudah berperan tapi anaknya ya memang kayak gitu Bu kasarannya. Ya. Begini, ada suatu skill, ada keterampilan ya, keterampilan dalam berkomunikasi. Yang ini adalah ciri-ciri dari anak yang percaya diri. Jadi assertive skill, keterampilan untuk mengatakan tidak, untuk mengatakan jangan kamu lakukan, itu adalah cerminan dari rasa percaya diri. Nah, peran orang tua ini adalah mengajak anak untuk
berani mengatakan tidak. Ini yang sering kali saya katakan, biarkanlah anak itu mengatakan, menyuarakan hatinya. Kalau dia biasa menyuarakan hatinya, maka dia merasa juga kalau misalnya ada temannya mengatakan mengolok dia yang tidak sesuai dengan dirinya, dia akan mengatakan, aku nggak kayak kamu katakan. Dia akan berani mengatakan itu. Tapi kalau misalnya dia biasanya, kamu harus nurut, kamu harus diem, kamu ini yang model-model cara mendidik orang tua pada anaknya dengan cara kamu harus diem, kamu harus manut. Nah ini yang sebenarnya harus direvisi gitu ya. Anak itu boleh kok mengatakan tidak. Anak boleh kok mengatakan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dia rasakan. Sehingga kalau dia di dalam masyarakat, ketika dia merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia akan berani untuk mengatakan, saya nggak suka kamu mengatakan itu misalnya. Tolong jangan lakukan itu pada aku ya. Kamu boleh yang lainnya, tapi jangan pada aku. Bisa kayak gitu. Dia harus berani untuk mengatakan itu. Nah ini yang membedakan adalah apakah orang tua, perhatian orang tua tadi benar-benar mengajarkan anak untuk berani mengatakan tidak gitu. Gitu Mbak. Jadi berani untuk asertif gitu ya. Berani untuk mengatakan tidak. Bagaimana meletakkan itu tadi Bu, khawatirnya ya Bu ya, kita mengajarkan sebagai orang tua mengajarkan nah nanti kalau ada yang begini bilang tidak ya, kasarannya begitu ya Bu. Tetapi bukan gimana gitu. Bu, bagaimana? Jadi proses dalam pengasuhan di rumah, orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melatih dirinya untuk mengatakan tidak. Jadi jangan terbiasa untuk memberikan nasihat dengan banyak kata-kata. Kamu kalau dilakukan orang tua harus ada orang menakalin kamu harus berani gitu. Itu nggak akan ngefek gitu. Bagaimana itu Bu? bukan membentuk kepada personality dia, belum membentuk karakter dia gitu. Nah kita kalau ingin membentuk karakter dia, sebenarnya dia yang harus mengalami proses untuk membentuk itu gitu loh. Nah itu dengan cara yaitu tadi membiarkan dia untuk mengatakan tidak. Misalnya kayak gini, misalnya aku tadi diolokin oleh temanku, misalnya dia lapor. Oke, yang kamu lakukan apa nak? Aku diam, aku nggak berani. Apa yang membuat kamu nggak berani? Yang dikatakan oleh teman kamu salah nggak? Salah. Kalau salah apa yang harus kamu lakukan? Ya aku inginnya untuk mengatakan itu untuk tidak dilakukan ke aku. Besok lakukan. Nah kayak gini, penguatan agar dia berani mengatakan tidak, berani untuk menyuarakan hatinya ketika dia tahu bahwa itu tidak benar. Nah ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Baik Bu, menarik sekali ya Bu. Ini saya penasaran lagi, manakah secara gender ya Bu, manakah yang lebih berperan untuk bisa merangkul baik pelaku atau korban dari perundungan secara gender ini, manakah yang lebih bisa merangkul, ayah atau ibu Bu? Berdasarkan mungkin penelitian atau pengamatan Ibu Dewi. Sebenarnya itu kan communication skill ya, itu kebagian juga dari communication skill ya. Saya tidak melihat adanya perbedaan gender di sini ya. Yang bisa merangkul apakah ayah atau ibu sekarang itu kan proses di dalam pengasuhan itu kan sudah seimbang ya. Apalagi riset-riset terakhir itu father involvement, keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan itu sangat luar biasa dampaknya gitu ya pada perkembangan anak gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya harus berperan gitu. Baik, dua-duanya. Ya Bu? Ya, dua-duanya, ayah dan ibunya yang harus berperan. Kan banyak ya Bu ya, kalau di Indonesia tuh masih patriarki begitu, jadi kayak kalau ada apa-apa selalu ini ibunya nih kebanyakan nonton drakor nih. Nggak sempat mengasuh anaknya gitu. Iya kan Bu, jadi selalu karena budaya kita masih ada sebagian besar yang patriarki sehingga apa-apa ibunya, padahal ibu juga punya banyak pekerjaan domestik yang belum selesai ya Bu ya, jadi curhat ini Bu nantinya. Betul. Jadi memang harus co-parenting ya, jadi dua-duanya laki dan perempuan memang harus bahu-membahu gitu. Baik Bu Dewi, satu lagi nih sebelum kita jeda ke iklan ya Bu ya. Di usia berapa sih Bu sebenarnya anak di usia berapa dia tuh sudah sadar, dia tuh aware, sadar bahwa oh saya nih punya power nih untuk merundung, atau oh saya nih ternyata weak, lemah sehingga saya punya potensi untuk jadi korban perundungan. Itu dimulai di sejak dini ya, pada saat anak perkembangan sosial. Anak berkembangan sosial itu dimulai usia 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi 4 tahun itu adalah fase ketika anak mulai berkembang sosialnya. Bisa kurang 3
tapi jarang ya, biasanya 4 tahun yang lebih pas. Tapi kalau ada anaknya perkembangannya cepat, 3 tahun sudah menunjukkan interestnya kepada temannya, bermain secara kelompok, berani menyapa temannya. Nah ini berarti sudah mulai berkembang sosialnya, begitu. Baik, start 4 tahun berarti ya Bu ya. Waspada dengan Bapak Ibu sekalian yang punya anak 4 tahun ini, harus segera dibentengi, dirangkul supaya tidak jadi pelaku atau korban perundungan. Baik Ibu, kita jeda dahulu sebelum kita lanjutkan lagi. Kita jeda iklan. Sudah ada 1, 2, 3, sudah ada 8 pertanyaan. Nanti saya sortir ya Bu, karena nggak nutut kok 8-8-nya kita bacakan. Ibu masih bersama kami ya, saya jeda dulu iklan. Sahabat Suara Sidoarjo, Anda masih di Ruang Psikologi tentang tema keluarga, peran keluarga ketika melindungi anak dari perundungan, masih dengan narasumber kita Dr. Dewi Retno Suminar MSI. Anda bisa berinteraksi ya di line telepon 03189661514 atau di WhatsApp 0811309109. Bisa juga di Instagram Suara_Sidoarjo, di live-nya Facebook LPPL Radio Suara Sidoarjo, live di YouTube Suara Sidoarjo channel. Kami segera kembali. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Ya sahabat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan untuk desa atau kelurahan bersih di tahun 2021
yang berhasil menerima penghargaan Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, dan Desa Kebonsari, Kecamatan Candi. Selamat untuk Desa Bluru Kidul dan Desa Kebonsari. Siap-siap untuk semua kecamatan supaya tahun depan mengirimkan calon-calon desa berseri. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya sahabat, kembali di Ruang Psikologi masih bersama saya Isna Safira dan juga Ibu Dr. Dewi Retno Suminar MSI. Ibu masih bersama kami? Ya Mbak Isna, masih dengar ya suara saya? Ya, terdengar jelas Ibu. Ibu, kita langsung ke pertanyaan ya Bu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ini Bu, dari Amanda. Selamat sore Ibu Dewi. Ibu saya bekerja dari pagi sampai malam. Saya tidak pernah punya waktu berkomunikasi dengan ibu. Ketika saya mengalami hal-hal terkait bullying, saya harus curhat ke siapa, Bu? Ya, ini langsung ya Mbak. Monggo Bu.
Saya buat Amanda ya, Ananda, ini masih Ananda Amanda. Jadi gini ya, kalau misalnya Anda memiliki orang tua yang bekerja, kalau misalnya Anda bisa curhat kemana gitu ya. Sebenarnya ada banyak pelayanan yang terkait untuk perundungan itu. Cuma memang ada gradasinya ya, gradasi persoalannya gitu ya persoalannya. Jadi kalau persoalannya tidak begitu berat gitu ya, memang kadang-kadang layanan-layanan itu tidak suka ya atau tidak mau gitu ya, tidak mau gitu. Oleh karena itu saran saya Anda bisa menghubungi psikolog gitu ya, pasti bisa menghubungi psikolog, kemudian atau misalnya kalau mau curhat sama teman, oleh karena itu coba bergaul dengan teman. Tetapi sebenarnya akan lebih baik cobalah terbuka pada ibu bapak Anda, walaupun orang tua Anda bekerja kan tidak full setiap hari full untuk dirinya adalah untuk pekerjaan gitu ya. Pasti ada saat-saat tertentu yang beliau itu pasti mau untuk mendengarkan. Oleh karena itu biasakan di dalam keluarga itu ada WA group ya, WA group keluarga gitu. Karena sebenarnya di zaman sekarang dengan tuntutan orang tua bekerja itu memang WA group atau misalnya Anda mau pakai Line atau pakai WhatsApp itu sangat membantu ya, sangat membantu sekali untuk terjadi komunikasi keluarga gitu ya. Oleh karena itu saya setiap kali pasti menyarankan semua anak-anak muda itu kalau orang tua saya nggak mau, kadang-kadang jawabnya ya sudah makan belum, cuma kayak gitu. Nah, Anda lah yang harus menggelitik dengan cara berkata apa yang Anda rasakan di grup itu. Paling tidak salah satu di antara mereka, ayah atau ibu atau yang anggota yang lainnya, kakak atau adik kan mendengarkan gitu ya. Jadi pasti akan berespon di situ, ya. Jadi memang komunikasi itu tidak boleh terputus, gitu ya. Jadi jangan abaikan keluarga untuk dalam hal ini, ya Amanda ya, Nanda. Nah, nanti pasti deh kalau hanya untuk masih hal yang kecil itu makin pasti akan dibantulah dalam keluarga. Karena support keluarga itu sangat penting, gitu ya. Dukungan sosial dari keluarga itu sangat penting untuk seorang anggota keluarga itu, apalagi untuk anak-anak. Begitu Mbak Isna. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mungkin ibunya bisa diajak jalan-jalan, belanja gitu ya. Apalagi tanggal-tanggal begini habis gajian, Bu jalan-jalan ya Bu, gitu ya Bu ya. Habis gajian gitu ya. Pas di jalan-jalan curhat cerita, biasanya mungkin me time-nya begitu, quality time-nya Bu. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya ada Ibu Maria ini Bu dari Twitter. Ibu Maria, anak saya menjadi pendiam Bu semenjak ia dibully di sekolah SMP-nya. Hal apa yang bisa saya lakukan agar anak saya mau berbagi ceritanya? Ini SMP Bu. Ibu Maria ini punya anak SMP yang pernah dibully sebenarnya. Ya. Ibu Maria, kalau Ibu memang melihat putri Ibu untuk mengalami proses dibully ya di sekolahnya gitu ya. Dan Ibu tidak bingung untuk bagaimana menanyakan kepada anak gitu ya. Dicoba deh Bu, coba ajak anak untuk Ibu masuk di kamarnya anak, duduk bersama dengan anak Ibu, ngobrol. Ibu ceritakan dulu zaman Ibu di SMP gitu ya. Zaman dulu saya SMP tuh kayak apa, gini gitu ya. Ada teman yang misalnya berbuat tidak enak pada saya, misalnya kayak gitu ya. Ibu ceritakan kayak gitu ya. Ini adalah latihan untuk mengajak anak lebih terbuka, ya, untuk lebih terbuka. Terus kemudian kalau anak kemudian mau mengungkapkan tapi tidak kesulitan, ambil kertas Ibu, biarkan anak itu menuliskan di kertas, ya Ibu bantu ya untuk menuliskan di kertas. Kemudian Ibu dorong si anak itu untuk mengatakan apa yang dia rasakan di kertas itu. Biasanya pada anak-anak yang sulit untuk berkomunikasi secara langsung, menulis terbaik untuk katarsis ya, untuk dengan seperti itu.
Iya, itu Ibu. ya Bu. Tadi ada keputus sedikit ya. Iya betul Bu. Jadi biasakan untuk menulis ya di kertas gitu ya, di apa ya. Kalau dulu kan ada buku harian ya Bu, tapi kalau sekarang nggak terbiasa untuk buku harian, jadi biarkan anak ini menuliskan di kertas, dia ceritakan. Karena pada anak-anak yang tidak bisa mengungkapkan secara langsung itu dengan sistem menuliskan di kertas itu sangat membantu. Jadi saya biasanya memang membantu anak-anak itu yang sulit untuk berkata langsung, itu saya biasanya dengan menggunakan kertas gitu ya. Baik Bu Dewi, saya menyambung pertanyaan dari Ibu Maria sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan anak yang belum bisa menulis, Bu? Saya biarkan dia menuliskan apa yang. Nah, kalau pada yang belum Iya, kita masih mainan ya sebagai sarana. Iya. Dengan mainan, dengan bermain, gitu ya, dengan bermain. Jadi kayaknya bermain itu akan membantu. Dengan bermain ya Bu, tadi terputus-putus Bu, mungkin bisa. Iya, bermain Ibu. Oke. Bermain itu membuat anak menjadi lebih rileks. Ini yang perlu diketahui. Anak itu kan menjadi rileks bermain. Nah, sambil dia bermain, kita ajak dia berbicara. Ya, ajak anak berbicara sambil dia bermain. Ini biasanya lebih bisa ya, lebih bisa dilakukan gitu ya. Anak bisa bermain sambil bermain. Anak ini biasanya mudah untuk ditanya-tanya gitu. Dia biasanya bisa nyaman untuk bercerita. Ini khusus untuk anak-anak yang belum bisa menulis. Jadi memang pendekatannya berbeda gitu ya, Mbak Isna. Baik Ibu, jadi berbeda-beda ya. Untuk Bu Maria tadi disarankan mungkin memberikan kertas, terus dipandu menulis, diajak menulis untuk mencurahkan isi hatinya supaya bisa berkomunikasi dengan anaknya. Baik, terima kasih Ibu Maria. Kita ke Indah dari Sidok Kepung. Ayah saya seorang temperamen Bu, membuat saya menjadi takut untuk berbagi cerita perihal keseharian saya. Saya harus bagaimana? Ini sama ya. Jadi kalau Anda punya gini, bagi anak-anakku semua yang mendengarkan di sini ya, bagi anak-anakku semua yang ada di sini yang mendengarkan di suara Sidoarjo ya dan juga Jejaring, tolong kalau misalnya kalian merasakan tidak nyaman, ada sesuatu perlakuan yang tidak menyenangkan gitu ya, kalau kalian mau cerita pada orang tua, ternyata orang tuanya sulit atau merasakan takutan, kalian bisa mencoba mencari orang sosok dewasa yang kalian percayai. Saya yakin kalau di sekolah ada guru BK, guru bimbingan konselingnya, datanglah ke bimbingan konseling ya. Nanti bimbingan konseling kalau terjadi sesuatu hal yang lebih berat dari perundungan, maka pasti akan dibawa ke psikolog. Jadi memang garda pertama adalah perannya pada guru-guru bimbingan konseling untuk menyampaikan itu. Tetapi kalau pada bimbingan konseling kalian nggak bisa, tolong dicari siapakah tante, om yang paling dekat lah, saudara yang paling dekat yang bisa untuk ke tempat sebagai curhat. Ya, tidak selalu misalnya kalau misalnya takut sama papanya atau ayahnya, ya, maka carilah orang-orang tersebut. Ya, begitu ya. Untuk anak-anakku semua, ini juga menyangkut kepada kasusnya si Indah ya. Jadi kalau misalnya Indah merasa takut untuk berbagi cerita pada ayah gitu ya, karena ayah dianggap galak gitu ya, tapi kan ada ibunya gitu ya, ada ibu. Terus kemudian ibu itu nggak bisa ngomong, ibunya nggak bisa diajak bicara, ibu orangnya gini, kolot atau apa, oke. Kalau gitu cari misalnya di sekolah siapa guru BK-nya gitu ya. Pasti ada orang-orang di sekitar kalian atau di sekitar Indah yang mau berbagi, mau mendengarkan ceritanya Indah. Ya, itu yang paling penting. Begitu ya buat Indah. Terima kasih Mbak Isna. Baik Ibu Dewi. Untuk tadi ya, teman-teman diberikan saran sama mau tidak mau Anda harus curhat, harus mengeluarkan isi hati supaya tidak meledak suatu saat nanti. Begitu ya Bu Dewi ya?
Iya betul, katarsis Mbak istilahnya. Nah, katarsis istilah kerennya. Bu, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya ibu-ibu lagi. Ibu siapa ya ini? Oh, Ibu Amanda. Ibu Amanda dari Pagarwojo. Ibu, saya melihat potensi anak saya sebagai seorang bullying. Saya melihat anak saya berpotensi sebagai seorang pembuli, mungkin maksudnya begitu. Dan saya juga punya watak yang sangat keras sekali. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Oke. Ini Ibu siapa tadi, Mbak? Ibu Amanda. Ibu Amandanya keras, anaknya punya potensi jadi pembuli gitu, Bu. Iya. Ibu Amanda, ya, karena Ibu Amandanya juga keras gitu ya. Jadi Ibu Amanda, kalau misalnya Ibu melihat ya putranya ada potensi untuk sebagai seorang pelaku ya, untuk membuli, maka saya sarankan gitu ya, yang harus dilakukan adalah tahap awal ini adalah melatih anak untuk mengeluarkan energi negatifnya. Ada banyak cara ya. Ada banyak cara. Energi negatif itu bisa dilakukan dengan boxing, kalau putranya suka untuk tinju gitu ya. Kemudian relax, jadi diajarin untuk latihan untuk relax. Jadi misalnya menyanyi atau apa, pokoknya energinya harus dikeluarkan. Ya, energinya dikeluarkan. Oleh karena itu, kita kan melihat kalau anak ini menjadi sering pemarah atau apa, maka sebaiknya memang harus diajak ke aktivitas yang menguras energinya, ya, kegiatan outdoor atau kegiatan apa yang membuat si anak ini menjadi lebih fresh ya, karena energinya tersalurkan gitu ya, energinya tersalurkan. Itu yang paling penting, karena dengan energi negatif yang tersalurkan ini, dia menjadi bisa lebih rileks gitu ya, bisa lebih rileks, lebih nyaman gitu ya, sehingga dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Tidak dengan negatif energinya. Ibu, kalau ibu merasa juga seperti itu, ibu aktifkan, diajak bareng-bareng anaknya ya. Ibu kan merasa bahwa ini kayak anak saya, keras gitu ya. Suka gini ya. Ibu bisa ngajak gitu ya. Ajak anaknya untuk ke sana gitu ya, ke aktivitas yang kegiatannya adalah ini ya. Keputus lagi nih kayaknya ya. Agak keputus ya. Sudah sambung, Bu. Ya, seperti itu. Masih bisa nyambung ya. Jadi seperti itu, diajak bersama, melakukan aktivitasnya bersama ya. Melakukan aktivitasnya bersama gitu. Misalnya ya diajak olahraga, sepedaan bareng atau kegiatan outdoor bersama gitu ya. Itu yang Begitu mungkin ya. bisa dilakukan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini mohon maaf, ini cuacanya kayaknya hujan-hujan nggak itu ya kayaknya. Baik Bu. Silakan. Satu pertanyaan terakhir ini Bu. Dua. Boleh silakan. Baik, ini dari Marvin. Sekarang saya SMA. Adakah lembaga untuk kami yang mengalami perundungan? Adakah lembaga untuk kami yang mengalami perundungan untuk mengadu? Begitu Bu pertanyaannya. SMA? Ya. Kembali lagi ya. Maaf, kami ingin mencoba mengaktifkan guru-guru BK. Karena nanti guru-guru BK itu bisa terhubung dengan kami gitu ya, Mbak ya. Kami di Fakultas Psikologi, Anda bisa menghubungi kami di Fakultas Psikologi ya. Anda bisa menghubungi kami di Fakultas Psikologi ya. Di Fakultas Psikologi UNER. Jadi bisa langsung menghubungi guru BK dulu ya, Bu. Mungkin ke guru BK-nya dulu, nanti kalau misalnya guru BK-nya belum ada respon, bisa ke langsung Bu ini ke Psikologi UNER. Ya, ke Psikologi UNER. Langsung aja bisa buka aja di ini unit pelayanan psikologi ya, UPP, unit pelayanan psikologi UNER. Ya. Unit pelayanan psikologi UNER. Oke. Jadi ya ini Mas atau Mbak ya ini ya untuk Marvin bisa ke BK-nya dulu karena SMA ya sudah bisa menata kata sepertinya, bisa ke BK-nya dulu, kemudian jika dari BK belum ada respon langsung bisa ke unit pelayanan psikologi UNER Surabaya ini sepertinya ya Bu ya, Surabaya ya Bu ya. Iya betul. Baik Bu, satu pertanyaan. Bisa
membantu. Iya, Ibu, terputus-putus saya bacakan, semoga Ibu mendengarkan. Iya, benar. Mendengarkan suara saya dengan jelas. Pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari Nuri, Instagram ini, Bu. Saya sering berselisih dengan orang tua. Silakan, Mbak. Ya, Bu, pertanyaannya, saya sering berselisih dengan orang tua saat mengambil keputusan. Apakah saya mengambil keputusan sendiri atau saya menunggu atau mengikuti saran dari orang tua, karena saran dari orang tua tidak pernah pas cocok dengan saya? Saran orang tua tidak cocok, tidak pas dengan Anda, itu perlu ditelaah lagi ya, perlu dilihat lagi apa benar tidak cocok. Atau mungkin cara penyampaian orang tua yang kurang pas sehingga Anda tidak memahami apa yang dimaui oleh orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa belajar dari pengalaman gitu ya. Kalau saya mengambil keputusan sendiri ternyata selama ini apakah itu bagus buat Anda? Kan kadang-kadang bisa jadi tidak bagus kan? Oleh karena itu sebaiknya kembali lagi harus dikomunikasikan gitu ya dengan orang tua, karena orang tua orang yang lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan, walaupun gitu ya, walaupun memang kadang-kadang orang tua perlu mendengarkan apa yang dimaui oleh anak-anak gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, Ibu Dewi, terima kasih. Ini beberapa pertanyaan tidak saya bacakan karena waktunya tidak nutup juga kalau dibacakan semuanya. Inti-intinya sama, sebagian besar pertanyaan selalu menanyakan mengeluh kemana, kemudian apa yang harus dilakukan sebagai orang tua, kemudian bagaimana langkah antisipasi agar tidak menjadi pelaku atau menjadi korban. Nah, ini sebagai penutup, Bu, antisipasi atau pesan apa yang bisa Bu Dewi sampaikan sebagai seorang psikolog untuk mengantisipasi supaya saya mungkin ya tidak jadi pelaku bullying dan juga saya tidak menjadi korban bullying atau perundungan ini, Bu. Ya, terima kasih Mbak Isna. Jadi pesan saya kepada anak-anak yang agar Anda tidak menjadi pelaku, coba lakukan ini relaksasi, lakukan hal yang menyenangkan agar emosi-emosi negatif di dalam diri Anda tersalurkan. Kemudian buat aktivitas yang menguras energi, seperti kalau Anda lagi marah, jangan ditahan, dilepaskan dengan teriak atau misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan boxing atau berenang atau pokoknya sesuatu aktivitas yang menguras energi sehingga Anda menjadi lebih fresh, ya. Iya, Ibu. Aktifkan hobi, gitu, untuk aktifkan hobi, menjadi peluang untuk menjadi korban. Saya sarankan untuk tolong hargai diri sendiri ya nak, hargai diri sendiri, lihat sebanyak-banyaknya hal positif dalam diri kalian. Apa sih hal yang positif dalam diri kalian? Misalnya, ya aku orangnya Iya, Ibu. Sepertinya sinyal lagi karena Ibu Dewi juga dalam perjalanan ya. Misalnya, tapi aku orangnya baik. Jadi gini, jadi kembali semua hal-hal yang negatif Baik, sambungan kepada Ibu Dewi sepertinya terputus, sahabat. Ibu Dewi juga dalam perjalanan. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas waktu dan kesempatan untuk berbagi dengan sahabat Suara Sidoarjo, sahabat Jawa Timur. Selamat dan sehat sampai tujuan ya Ibu Dewi. Baik sahabat,
Ruang Psikologi hari ini saya tutup dengan quote yang saya ambil dari paparan Ibu Dewi di sore hari ini ya. Selain sehat secara raga, kita juga sehat secara jiwa dan keluarga menjadi pondasi penting untuk kesehatan jiwa kita. Sehat raga, sehat jiwa, sehat semuanya. Saya Isna Safira pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada LPPL yang menyiarkan, yaitu Ersal Nganjuk FM 105,3, Praja Angkasa Trenggalek 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1, Mahardika Bondowoso 91,9. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.